Sama pihak ketiga yang pernah merebut pasangan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan bahas karma pihak ketiga yang pernah merebut pasangan kamu. Nah, seperti apa karma yang terjadi dan seperti apa karma yang akan muncul? Yuk langsung saja disimak videonya, dan kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk menjadi media perantara pembahasan karma pihak ketiga yang pernah merebut pasangan kamu. Tentu di dalam kehidupan kamu pasti akan mengalami beberapa lika-liku yang muncul, akan mengalami beberapa lika-liku yang terjadi. Tapi saya rasa kamu juga harus bersyukur. Karena apa? Saat ini kamu sudah mulai bisa merasakan kehidupan yang baik. Nah, mungkin kamu dengan saat ini dengan merasakan kehidupan yang baik pasti akan kepo, akan pengen tahu dengan bagaimana nasib orang yang pernah merebut pasangan kamu. Nah, kita akan coba untuk lihat seperti apa posisinya. Situasi yang terjadi pada waktu itu ketika dia merebut pasangan kamu dari kamu itu adalah salah satu tindakan yang cukup berani, tapi juga cukup tidak masuk akal juga. Karena apa? Karena dia dalam situasi yang memang posisinya betul-betul memiliki intensi untuk merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu pada waktu itu. Karena apa? Dia merasakan kenapa kamu terus merasakan adanya kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul. Sedangkan dia selalu saja mengalami beberapa kegagalan dan juga mengalami beberapa permasalahan-permasalahan secara posisi hubungan asmara. Sehingga inilah yang mendasari kenapa pada waktu itu dia tidak suka dengan kebahagiaan kamu secara hubungan asmara, dan juga terkesan ingin menghancurkan, terkesan ingin merusak segala sesuatu yang ada di dalam posisi kebahagiaan kamu dengan pasangan. Tetapi di sini kamu pun juga harus selalu bisa bersyukur. Kenapa kamu harus bisa bersyukur? Karena pada posisi yang terjadi, pada posisi yang muncul, kamu pada situasi saat ini bisa mendapatkan hal baik, bisa mendapatkan hal positif. Kamu ternyata dengan situasi yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, ternyata kamu tuh malah dijauhkan dari orang yang salah, dijauhkan dari orang-orang yang keliru. Sehingga apa? Dengan kerja keras kamu, pada akhirnya kamu saat ini bisa menemukan orang yang tepat dan juga bisa menemukan orang yang baik untuk diri kamu dan juga keluarga kamu. Kenapa? Karena posisinya adalah pada situasi yang muncul, pada situasi yang terjadi, itu dalam keadaan saat ini kamu pun juga berada dalam situasi yang harus bisa untuk mensyukuri. Kenapa? Karena posisinya kamu terus mendapatkan hal-hal yang baik, dan kamu dengan pasangan kamu yang saat ini terus merasakan adanya kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa. Dan bahkan kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu saat ini membuat orang lain itu merasa iri gitu loh, termasuk membuat orang yang pernah merebut pasangan kamu sebelumnya itu juga merasa iri dengan apa yang memang menjadi pencapaian kamu saat ini. Sehingga apa? Kamu terus bisa tampakkan kebahagiaan kamu, perlihatkan kedewasaan kamu, kesenangan kamu, ya pokoknya yang happy-happy itu ditampakkan saja. Walaupun memang juga sebenarnya kamu juga dihantam dengan beberapa perkara, kamu juga dihantam dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi di satu sisi kamu juga harus bersyukur karena Tuhan itu betul-betul adil, menggantikan yang keliru dengan yang benar, menggantikan yang tidak baik dengan yang baik saat ini. Dan saat ini kamu mungkin akan bertanya-tanya, akan kepo dengan bagaimana nasib orang yang sudah merebut pasangan kamu atau merusak hubungan asmara kamu sebelumnya. Saya rasa posisi saat ini kamu pun juga memiliki beberapa keadaan-keadaan yang harus melihat secara lebih luas. Karena apa? Secara segi kepercayaan, orang ini sudah mulai kehilangan respect dan juga kehilangan kepercayaan dari beberapa pihak yang ada di sekitarnya. Bukan hanya soal untuk asmara saja, tapi dari sisi keluarganya, dari sisi usahanya, dari sisi pekerjaannya, dia sudah mengalami kehilangan kepercayaan dari beberapa orang yang ada di sisinya. Dan kemudian dia pun juga akan merasakan kehancuran. Karena apa? Segala sesuatu yang diawali dengan tidak baik itu juga pasti akan mendatangkan hasil yang tidak baik juga. Sehingga apa? Orang yang merebut pasangan kamu, orang yang menzolimi kamu, menyakiti kamu secara perasaan, sebentar lagi juga akan merasakan beberapa problematika yang terjadi. Akan merasakan masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga memang posisinya kau pun juga harus bisa untuk lebih melihat gitu loh pada situasi yang terjadi.
kondisi dia saat ini masih oke-oke aja, kondisi dia saat ini masih baik-baik saja, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia juga akan merasakan adanya situasi yang tidak begitu baik. Nah, ini juga akan menjadi situasi yang kontras dengan kamu. Kamu terus merasakan kebahagiaan, kamu terus merasakan situasi yang membahagiakan, dan dia akan terus merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika-problematika yang terjadi. Dia akan terjebak masalah inilah, terjebak masalah itulah, dan juga terjebak dengan beberapa masalah-masalah yang lain, sehingga dia pun juga saat ini juga sedang mengalami beberapa kesusahan yang dia pun juga bingung gitu loh, bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkara, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena betul-betul dunia itu berputar. Dunia itu berputar, sehingga posisinya saat ini dia pun juga sedang terjebak dalam kesengsaraan. Dia dalam kondisi yang bingung, dia dalam kondisi yang mumet. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya, apapun yang muncul, apapun yang terjadi, memang kamu juga harus mensyukuri. Saat ini kamu bisa merasakan kebahagiaan dan beruntung bisa melihat secara langsung orang yang merebut pasangan kamu, orang yang merusak kebahagiaan kamu sekarang dalam situasi yang sengsara. Dan memang kehidupan itu betul-betul berputar, dan saat ini kamu bisa menciptakan kebahagiaan, menciptakan situasi yang bagus untuk diri kamu dan juga keluarga kamu, sedangkan dia yang merusak kebahagiaan kamu dan merebut pasangan kamu justru malah merasakan karma. Usahanya berantakan, keluarganya berantakan, situasinya dia mendapatkan karma, terjebak masalah sana, terjebak masalah sini, dan bahkan secara posisi finansial pun dia juga merasakan adanya beberapa karma-karma yang terjadi, sehingga apa, posisinya betul-betul kamu di saat ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan akan ditunjukkan keadilan Tuhan yang Maha Esa atas diri kamu. Jadi emang ini adalah sikap yang baik juga ketika kamu dalam situasi beberapa waktu yang lalu dizolimi, disakiti, dan sebagainya. Kau betul-betul bisa untuk menunjukkan sisi yang dewasa, tidak membalas perbuatan buruk mereka dengan hal-hal yang terjadi. Jadi ya, saya rasa itu juga merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal yang positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu. Dan sekarang nikmati saja kesenangan yang ada di dalam diri kamu, nikmati segala sesuatu yang baik yang bisa Tuhan berikan kepada diri kamu sembari melihat orang yang merebut pasangan kamu, orang yang merusak kebahagiaan kamu terjebak dalam karma-karma yang terus-menerus terjadi, karena dia pun juga sedang mengalami kesulitan untuk bagaimana keluar dari kenyataan karma yang dia rasakan. Jadi ya, saya rasa kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya, dan jangan lupa untuk teman-teman support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini menuju 20.000 subscriber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.